Perhatikan cuplikan scene ini dari Pacific Rim yang pertama. Kemudian perhatikan cuplikan ini dari sequelnya. Sekarang perhatikan scene ini. Lalu bandingkan dengan scene ini. Menurut gue, dari dua cuplikan ini, gue bisa berpendapat bahwa film Pacific Rim yang pertama jauh lebih bagus daripada film kedua. Mengapa kira-kira bisa begitu? Bagi yang belum tahu, Pacific Rim adalah film blockbuster tentang robot raksasa bernama Jaeger melawan monster raksasa bernama Kaiju. Dirilis tahun 2013 dan disutradarai oleh Guillermo del Toro. Bagi para Gen Z yang lahir di tahun 2000-an, pas kalian SMP pasti pernah nonton ini, entah itu di TV ataupun di bioskop. Sedangkan sequelnya, Pacific Rim Uprising, disutradarai oleh Steven S. The Knight. Dan menurut Letterboxd, sutradara ini cuma menggarap satu film dan film itu ya Pacific Rim ini. Tapi dia menjadi produser untuk Spartacus dan Daredevil. Tentu saja banyak faktor yang bikin film kedua Pacific Rim jauh lebih jelek daripada yang pertama. Mulai dari hilangnya Guillermo del Toro dari produksi film ini, cerita yang hambar, hingga produksi yang terasa banget rasa-rasa komersialisasinya. Seperti jiwa dan passion del Toro dibuang demi bikin franchise yang bisa jual mainan. Karena bisa dibilang, berdasarkan interview yang gue baca dan tonton di YouTube, film ini seperti surat cinta del Toro kepada mecha anime. Dan dia berharap bahwa film ini bisa menjadi batu pijakan untuk para penonton di barat yang tidak terbiasa dengan media hiburan monster versus robot raksasa. Bahkan menurut interview Del Toro dengan Variety, ia menyatakan bahwa Pacific Rim merupakan salah satu film terpenting garapan dia. Bahkan saat reveal di Comic-Con, ia sempat ketakutan. Cinta dan passion Del Toro terhadap Pacific Rim terlihat tak hanya dari hasil akhirnya, namun juga dari pembuatannya dan pada masa produksinya. Seperti perintahnya kepada desainer robot-robot Jaeger di film untuk tidak melihat referensi agar dapat menciptakan desain yang original, namun tetap dapat menjadi semacam penghormatan ke kultur mecha. Selain itu, detail yang diberikan oleh Del Toro ke film ini dalam hal penggunaan kamera dan fisik Jaeger dan Kaiju juga sangat terasa di film pertama. Kalau begitu, mari kita mulai bedah. Di Pacific Rim yang pertama, gue melihat bahwa penggunaan kamera di film ini terasa lebih realistis ketika kita melihat pertarungan antara Jaeger dan Kaiju. Yang gue maksud realistis di sini adalah seperti yang bisa kita lihat di fight scene film pertama, kamera diletakkan benar-benar seperti kita sebagai penonton yang benar-benar terlempar di pertarungan tersebut. Dan kita melihatnya melalui mata kita sendiri. Sehingga dari segi penempatan kamera, seringkali terlihat kamera berada di jalanan, di dalam gedung, maupun di atap gedung. Ketika pertarungan terjadi di laut dan tidak ada daratan, kamera terasa seperti ditaruh di atas perahu dan kita sebagai warga sipil melihat langsung pertarungan antara Kaiju dan Jaeger. Atau jika membutuhkan shot yang menunjukkan skala besarnya Jaeger dan Kaiju, maka kamera seperti berada di helikopter atau bahkan seperti di shot ini berada di pundak Jaeger itu sendiri. Dibandingkan dengan sequelnya, gue merasa bahwa sequelnya ini lebih banyak artificial camera atau kamera palsu. Ya memang sih sebenarnya bisa dibilang semua fight scene di Pacific Rim pertama juga menggunakan artificial camera. Tapi di film pertama, artificial camera tersebut dikomposisikan sedemikian rupa sehingga memberikan ilusi kepada penonton seperti ada cameraman yang langsung ada di tempat gelutnya Jaeger dan Kaiju itu. Sedangkan Pacific Rim Uprising lebih banyak menggunakan shot seperti ini yang tidak membuat pertarungan antara Jaeger dan Kaiju terasa nyata, tapi terasa seperti 3D model yang berantem satu sama lain.
terlebih dengan penggunaan artificial zoom yang berlebihan menurut gue pribadi. Tapi mungkin kalian ingin berkomentar, tapi kan Pacific Rim pertama juga menggunakan artificial camera seperti yang gue bilang tadi, dan juga di Pacific Rim pertama ada artificial zoom juga kok, kayak shot yang ini. Memang itu betul, tapi menurut gue ada dua hal yang membuat artificial zoom dan artificial camera di Pacific Rim pertama tidak seperti di Pacific Rim Uprising. Yang pertama adalah di Pacific Rim pertama, artificial zoom-nya tidak terlalu di overuse atau tidak terlalu banyak digunakan. Dan yang kedua, satu trik yang bikin artificial camera di film pertama tetap terasa realistis atau grounded, yaitu adalah penggunaan lingkungan sekitar. Coba lihat shot ini. Kalau misalkan shot ini hanya sekedar panning ke samping tanpa ada palang-palang gedung yang menghalangi kamera, mungkin shot ini akan terasa biasa saja dan terasa palsu. Tapi karena detail palang-palang yang dilewati oleh kamera tersebut, shot tersebut menjadi terasa lebih grounded dan terasa lebih realistis. Dengan menempatkan kamera sebagaimana mata manusia melihat langsung pertarungan Jaeger dan Kaiju, maka koneksi antara film dan penonton terasa jauh lebih erat dan alhasil memberikan kesan yang lebih membekas kepada penonton. Belum lagi trik penggunaan environment atau lingkungan yang ada di sekitar setnya. Sedangkan untuk Pacific Rim Uprising, di luar karakter yang datar, CGI yang menurut gue biasa aja, dan cerita yang hambar sampai-sampai begitu keluar dari bioskop langsung lupa apa yang terjadi di film tersebut, penggunaan kamera yang terkesan yang penting kelihatan keren semakin memperkuat argumen bahwa Pacific Rim pertama jauh lebih bagus daripada sequelnya, meskipun dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh Pacific Rim. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Kalau iya, bisa like dan share video ini. Kalau tidak, yuk bisa komentar di bawah pendapat kalian. Jika kalian ingin lebih banyak konten seperti ini, jangan lupa subscribe ke Interactive Scene ID dan juga cek Instagram kami. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.